Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Eva Widya Octaviana, Muhammad Raihan Ramadhani, Siti Fatimah, Ulfia Nisa Sukma Kolbiah, dan saya sendiri Muhammad Hafiz Ansari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berupa mind map dengan tema kualitas pembelajaran abad 21. Tujuan pembangunan berkelanjutan dalam pendidikan berkualitas. Pendidikan yang berkualitas bertujuan untuk memastikan pendidikan inklusif dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang. Hal ini sejalan dengan karakteristik pembelajaran abad 21 yang berfokus pada inklusivitas dan aksesibilitas. Pembelajaran dirancang agar dapat diakses oleh semua pelajar, semua peserta didik, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, ataupun kemampuan fisik mereka. Kemudian ada keterlibatan global dan pemikiran kritis. Peserta didik dilatih untuk berpikir kritis dan memahami isu-isu global seperti keberlanjutan dan keadilan sosial. Yang terakhir, pembelajaran sepanjang hayat. Hal ini mendorong peserta didik untuk selalu belajar dan beradaptasi dengan perubahan, baik dalam konteks pendidikan formal maupun informal. Berikutnya adalah keterampilan peserta didik dan guru pada abad 21. Peserta didik dan guru pada abad 21 harus memiliki keterampilan yang relevan dengan era digital dan globalisasi. Keterampilan ini meliputi yang pertama, keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Peserta didik dan guru harus mampu memecahkan masalah yang kompleks, berinovasi, bekerja sama dengan orang lain dari berbagai latar belakang, dan berkomunikasi secara efektif. Yang kedua, keterampilan digital dan literasi teknologi. Guru harus memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik. Sementara peserta didik harus terbiasa menggunakan alat-alat digital untuk belajar, berkolaborasi, dan berkreasi. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas. Peserta didik dan guru perlu cepat beradaptasi dengan perubahan lingkungan belajar, teknologi baru, dan tantangan global. Selanjutnya ada model pembelajaran pada abad ke-21. Yang pertama ada blended learning. Nah, di sini adalah kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran daring. Model ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa di dalam kelas. Keunggulan dari model ini yang pertama ialah fleksibilitas waktu dan juga tempat. Yang kedua, akses ke sumber belajar yang lebih luas. Yang ketiga, interaksi langsung antara pengajar dan juga siswa. Yang kedua, ada flip classroom. Nah, di sini siswa mempelajari materi baru di rumah melalui video atau bahan bacaan yang telah disediakan oleh guru. Nah, di sini dalam hal ini waktu kelas bisa digunakan pada sesi diskusi, tanya jawab, dan juga penerapan konsep. Keunggulan dari model ini ialah yang pertama, mendorong siswa untuk belajar secara mandiri. Yang kedua, memfasilitasi pembelajaran aktif di dalam kelas. Lalu yang ketiga, memungkinkan pengajar untuk memberikan perhatian yang lebih kepada siswa yang memerlukan bantuan. Selanjutnya, yang ketiga, ada model pembelajaran
Project Based Learning atau PJBL. Nah, di sini pendekatan pembelajaran yang menekankan pada penyelesaian proyek nyata yang relevan dengan dunia nyata yang sebenarnya. Nah, di sini siswa dalam hal ini berkelompok untuk menyelesaikan proyek yang memerlukan penelitian dan juga pemecahan masalah secara berkolaborasi. Keunggulan dari model ini yang pertama ialah mendorong keterampilan bagi peserta didik untuk berpikir dan juga berkreativitas. Yang kedua, meningkatkan kemampuan kolaborasi dan juga komunikasi antar anggota kelompoknya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ketiga, ialah menyediakan pengalaman belajar yang relevan dan juga praktis. Nah, dari ketiga model pembelajaran ini tentunya dapat mendukung pengembangan yang diperlukan siswa pada abad 21 seperti kolaborasi dan juga kreativitas serta pemecahan masalah. Implementasi ini tentu dapat membantu siswa untuk mempersiapkan bekalnya di masa depan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 memiliki beberapa karakteristik utama yang sangat penting untuk dipahami. Yang pertama yaitu pemanfaatan teknologi secara optimal. Nah, dalam era digital, teknologi itu menjadi alat penting dalam pembelajaran. Penggunaan perangkat seperti komputer, tablet, dan aplikasi pembelajaran memungkinkan akses ke informasi yang lebih luas dan juga interaktif. Yang kedua yaitu pembelajaran inklusif dan kolaboratif. Nah, pendekatan ini mengutamakan keberagaman dan juga kerjasama. Pembelajaran dilakukan dalam bentuk kelompok yang heterogen, sehingga semua siswa itu dapat berkontribusi dan belajar satu sama lain. Nah, selanjutnya yaitu fokus pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, pembelajaran itu tidak hanya fokus pada penguasaan fakta, tetapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Siswa diajak untuk menganalisis, mengevaluasi, dan juga menciptakan. Poin terakhir dari karakteristik pembelajaran abad 21 yaitu pembelajaran sepanjang hayat. Nah, konsep ini menekankan pentingnya belajar tidak hanya di sekolah, tetapi juga di luar kelas dan juga sepanjang hidup. Siswa diajarkan untuk terus mencari pengetahuan dan keterampilan baru seiring perkembangan zaman. Nah, itu tadi adalah poin-poin mengenai karakteristik pembelajaran abad 21. Nah, karakteristik ini membantu untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di masa depan dan beradaptasi dengan perubahan yang cepat di dunia.